Mana adatul mustatnanya? Adatul istitnanya? Nah. Adatul al mustatna minhunya mana? Al-ummalu. Nah. Hadar al-ummalu illa usamata. Nah, untuk menentukan istisna al-mustatsna sangatlah mudah karena letaknya setelah apa? Adatul istitsna. Dan untuk istisna itu sendiri memiliki beberapa hukum-hukum. Ya. Kadang dia mansub, kadang dia mansub sebagai istisna, kadang dia ya mengikuti i'rab mustatsna minhunya dan dia sebagai badal. Kadang boleh dihukumi mustatsna, istisna, mustatsna, dan kadang boleh dihukumi sebagai badal. Kita lihat hukum-hukumnya. Kondisi-kondisi i'rab mustatsna saat menggunakan illah. Ini khusus apa? Penggunaan illah. Khusus penggunaan illah. Yang pertama, mustatsnanya itu wajib nasab, wajib mansub. Nah, yang pertama wajib mansub. Bila kalimatnya adalah musbat, positif, dan mustatsna minhunya ada. Apa artinya positif? Kalimat positif. Iya. Tidak tidak dinafikan. Ya. Contohnya dalam bahasa Indonesia kalimat positif apa? Ya, Khalid bermain. Ya. Khalid bermain. Kalimat negatif apa? Khalid tidak bermain. Ini dia. Tidak ada penafian padanya. Nah, dan mustatsna minhunya ada. Lihat pada contoh ini. Hadarul ummalu illa usamata. Telah hadir ummal illa usama. Ini positif atau negatif kalimatnya? Positif. Paham ya? Positif. Tidak ada penafian. Kalau ada penafian, kita katakan apa? Ma hadara. Tidaklah hadir. Ini hadar. Paham ya? Hadarul ummalu illa usamata. Ini wajib apanya? Mansub wajib. Karena apa? Yang pertama kalimatnya positif. Yang kedua mustatsna minhunya mana? Mustatsna minhunya ada. Asal pengecualian. Ini mustatsna minhunya. Ummal. Paham ini ya? Contoh yang lain. Lihat di bukunya Ar-rajulu ya'kulu at-ta'ama illa khinziran. Lelaki itu makan at-ta'amah, makanan. Apa saja yang dimakan, yang penting makanan. Illa khinziran, kecuali apa? Babi. Nah, lihat di sini khinziran mustatsnanya. Hukumnya wajib mansub atau tidak? Wajib. Mengapa? Karena kalimatnya bukan kalimat karena kalimatnya kalimat positif. Tidak dikatakan marrajulu illa marrajulu ya'kulu ta'ama illa khinziran. Tidak dikatakan seperti itu.
Nah, dia kalimat positif dan yang kedua apa? Mustasna minhunya ada. Mana mustasna minhunya? At-ta'am. Contoh yang lain. Nusikha al-kitabu illa al-juz'a ats-tsalitsah. Nusikha al-kitabu illa al-juz'a ats-tsalitsah. Apa artinya nusikha? Dihapus. Telah dihapus al-kitabu, buku itu, illa al-juz'ah, kecuali bagiannya ats-tsalitsah. Juz'ah di situ maksud sebagai apa? Mustasna, ats-tsalitsah mansub sebagai na'at. Nah, lihat al-juz'ah wajib mansub atau tidak? Wajib. Mengapa? Karena kalimatnya positif. Tidak dikatakan ma nusikhal kitabu. Tidak ada ma-nya. Tidak dinafikan. Ya, tidak dinafikan. Ma nusikha tidak dikatakan ma nusikhal kitabu. Tapi nusikhal kitabu illa al-juz'a ats-tsalitsah. Dan yang kedua mustatsna minhunya. Ada. Mana dia? Kitab. Ini keadaan yang pertama untuk mustatsna. Keadaan kedua untuk mustatsna saat menggunakan illa adalah boleh nasab. Ya. Ya, tambahkan itu boleh nasab atau ya, tak boleh nasab atau mengikuti i'rab. Oh, ada di sini ya. Boleh nasab atau diikuti kepada mustasna minhunya sebagai badal ya. Maksudnya diikuti dalam hal i'rabnya. Paham ya? Boleh nasab atau diikuti dalam hal i'rab kepada mustasna minhunya sebagai dan dia sebagai badal. Yaitu bila kalimatnya manfi atau negatif. Ya, manfi atau negatif. Ada kalimat kata nafinya, dinafikan. Ya. Dan mustasna minhunya ada. Contohnya apa? Ya, contohnya seperti ini. Di papan, lihat papan. Kalau seumpama saya katakan ma hadarah. Ini maksudnya ya, apa artinya? Tidak. Ini maksudnya kalimat apa? Negatif. Ada manfinya. Ya, dinafikan. Ya. Manfi artinya ada penafiannya. Seperti ya. Ma hadara, tidaklah hadir al-ummalu, para pekerja itu, illa usamata. Lihat usamata boleh mansub kalau dia mansub sebagai apa? Mustasna. Dan boleh pula apa? Dan boleh pula usamatu. Kalau dia usamatu sini sebagai badal dari apa? Ummah. Paham ini? Ma hadara at-tullabu illa Zaidan. Nah, boleh Zaidan dan boleh apa? Illa Zaidun. Kalau dia Zaidan mansub sebagai apa? Mustasna. Kalau dia Zaidun marfu sebagai badal. Iya. Ma sallamtu 'ala tullabi. Ma sallamtu 'ala tullabi illa Zaidan. Boleh Zaidan dan boleh apa? Zaidin. Paham ini? Nah, lihat contohnya ma la'ibal waladani illa Zaidan.
atau Zaidun. Yang jelas boleh nasab dan boleh mengikuti ya mustatsna minhunya dan dia sebagai badal jika apa? Jika kalimatnya manfi dan yang kedua mustatsna minhunya ada. Nah, kondisi yang ketiga bebas. Ya, bebas maksudnya apa? I'rabnya berdasarkan kedudukannya dalam jumlah. Nah, bagaimana itu? Bila kalimatnya manfi, yang pertama kalimatnya manfi dan mustatsna minhunya tidak ada. Nah, seperti contohnya pada kalimat biasa, ya. Ma hadara ma hadara illa Zai Zaidun. Ya. Tidaklah hadir illa Zaidun kecuali siapa? Zaid. Maka ini wajib apa? Hah? Wajib apa? Marfu sebagai fa'il. Ya. Ya. Marfu sebagai fa'il. Mengapa? Ya. Karena yang pertama kalimatnya manfi, ma hadara. Dan yang kedua mustatsna minhunya. Tidak ada. Lihat di sini Zaidun. Mustatsna minhunya mana? Asal pengecualiannya mana? Tidak ada. Paham ini? Maka dia di i'rab sesuai kedudukannya. Lihat hadara, mana fa'ilnya? Butuh kepada fa'il dia. Lihat setelahnya ada satu kalimat Zaid. Makanya Zaid sini sebagai marfu sebagai fa'il. Paham ya? Ya. Ma hadara illa Zaidun ya. Nah, siapa yang bisa berikan contoh yang lain? Hah? Ma akaltu illa ruzzan. Apa artinya ruzzan? Nasi. Saya tidak makan. Saya tidak makan kecuali ruzzan. Ini wajib mansub atau boleh? Wajib. Dan dia mansub bukan sebagai mustatsna. Sebagaimana dia dinasab, ya. Dia di-i'rab sesuai kedudukannya apa adanya. Paham ya? Lihat di sini ma akaltu. Ini akalah fi'il muta'addi. Butuh kepada apa? Fa'il dan objek. Mana fa'ilnya? Tu. Mana maf'ulun bihinya? Tidak ada. Yang hanya ada apa? Ruzzan. Paham ini? Maka ini di-i'rab sesuai dengan kedudukannya. Ya. Ma akaltu illa ruzzan. Mengapa? Karena yang pertama ya kalimatnya apa manfi dan yang kedua mustatsna minhunya tidak ada mana mustatsna minhu dari ruzzan. Yang asal pengecualiannya mana? Mana ada? Tidak ada. Maka di sini mansub sebagai apa? Maf'ulun bihi. Paham ini?
Nah, yang lain. Ma marartu illa bi Zaidin. Ahsan. Marartu illa bi Zaidin. Ya. Saya tidak melewati illa bi Zaidin, kecuali Zaid. Oh ya. Yang lain apa? Hah? Ma qutila, ya. Ma qutila illa sariqun. As-sariqu. Ya. Tidaklah dibunuh illa kecuali siapa? As-sariqu, pencuri itu. Lihat qutilah, dia fi'il mabni lil ma'lum, lil majhul. Butuh kepada apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Ini tidak ada kecuali siapa? As-sariq. As-sariq asalnya di mustatsna. Terletak setelah apa? Adat istitsna illah. Hanya saja ya. Hanya saja kalimatnya apa? Manfi. Ini yang pertama manfi. Ya, manfi ada namanya, dan yang kedua mustatsna minhunya tidak ada. Mana mustatsna minhunya? Ini dikecualikan. As-sariqu. Mana? Tidak ada. Ya. Maka dia di-i'rab sebagaimana keadaannya. Ya. Qutila butuh kepada apa? Naibul fa'il. Karena dia fi'il mabni lil majhul. Butuh kepada fa'il. Fa'ilnya mana? Tidak ada kecuali siapa? Sariq. Ma qutila illa as-sariq. Maka as-sariqu dia marfu sebagai apa? Naibul fa'il. Nah, kita berpindah yang berikutnya. Nah, bila istitsna pengecualian dilakukan dengan selain kata illah. Apa itu selain kata illah? Ghairu, siwa, khala, ada, dan hasya. Maka mustatsnanya memiliki 3 keadaan. Paham ini? Mustatsnanya memiliki 3 keadaan. Yang pertama, mustatsnanya wajib majrur, dijar. Yaitu saat menggunakan apa? Ghair dan siwa. Maka mustatsnanya sebagai mudhaf ilaih, sedangkan kata adat istitsnanya sendiri siwa dan ghair menempati posisi mustatsna yang menggunakan kata illah. Paham ya? Menempati posisi mustatsna mansub. Ya. Jadi yang menjadi mustatsnanya siapa? Adatul istitsnanya siwa dan ghair. Adapun mustatsnanya sendiri, ya, dia posisinya apa? I'rabnya apa? Majrur sebagai mudhaf ilaih. Mengapa? Siapa yang tahu? Mengapa mustatsnanya yang menjadi? Saya kasih contoh ya. Contohnya darasa at-tullabu, ya. Setelah pelajar itu ghairu riyadara ghairah. Atau sebelumnya saya kasih kembalikan ke asalnya dulu. Ya. Darasa at-tullabu
illa Zaidan. Lihat Zaidan sini mansub sebagai apa? Mustatsna. Paham ya? Mana ada tulis istitsnanya? Illa dan at-tullabu mustatsna minhunya. Ini hukumnya wajib atau boleh? Atau bebas? Wajib. Mengapa? Karena kalimatnya positif dan yang kedua mustatsna minhunya ada. Ini wajib. Coba perhatikan, ini illah, menggunakan illah. Illah isim fi'il atau harf? Huruf ya. Huruf. Sekarang saya ganti illah dengan adatul istitsna yang lainnya, menggunakan ghair atau siwa. Di mana ghair atau siwa adalah isim, bukan huruf. Isim. Saya ganti illah dengan apa? Ghair. Paham ini? Lihat ghair, dia isim, harus ada kedudukannya. Kalau illa huruf dia, tidak ada kedudukannya. Paham ya? Tatkala adatul istitsna diganti dengan ghair, yang dimana dia adalah isim, makanya ghair yang menjadi mustatsnanya itu sendiri. Paham ini? Ghair yang menjadi apa? Mustatsnanya itu sendiri, mansub sebagai mustatsna. Adapun mustatsnanya Zaidan, i'rabnya apa? Bukan mansub lagi, tapi majrur sebagai mudhafun ilaih. Paham ini? Sebagai mudhaf ilaih. Tapi secara makna, kita perhatikan. Secara makna Zaidin, walaupun dia mudhaf ilaih, secara makna dia sebagai apa? Mustatsna. Paham ini? Secara makna yang mana menjadi mustatsna? Ghair atau Zaidin? Yang menjadi mustatsna secara makna. Yang mana menjadi mustatsna secara makna? Zaidin. Dan secara makna ghair sebagai apa? Adatul istitsna. Paham ini? Tapi adapun dalam secara hakikatnya, secara yang nyata, adatul istitsna yang ghair yang dimana dia isim, dia i'rabnya apa? Mansub sebagai mustatsna. Adapun Zaidin majrur sebagai mudhafun ilaih. Paham ini mengapa dia mudhaf? Nah, karena adatul istitsna-nya apa? Isim. Isim harus ada kedudukannya. Makanya ia menjadi mustatsna-nya. Paham ya? Nah, sama dengan siwa. Ya. Siwa. Darasat tullabu siwa Zaidin. Ya. Hanya saja sini siwa mansub sebagai apa? Mustatsna. Alamat nasabnya apa? Fathatun muqaddar. Mengapa? Karena dia isim maksur. Paham ini ya? Dia isim maksur. Naam, darasat tullabu ghaira Zaidin. Ya. Ar-rajulu ya'kulu at-ta'ama ghaira khinzirin. Ghaira apa i'rabnya? Ghaira khinzirin. Ghaira mansub sebagai apa? Mustatsna-nya. Khinzirin majrur sebagai apa? Mudhafun ilaih. Tapi adapun secara makna ini secara lafaz. Adapun secara makna ghair apa? Adatul istitsna-nya dan mustatsna minhu, mustatsna-nya siapa? Khinzir. Nusikhal kitabu ghairal juz'i tsalithi. Ghair apa i'rabnya? Mustatsna. Ini secara lafaz. Al-juz'i
mudhafun ilaih. Ats-tsalithi nah. Adapun secara lafaz, adapun secara makna, ya, al-juz'i sebagai apa? Mustasnanya, adapun ghair sebagai adatul istitsnanya. Paham ya? Nah, keadaan yang berikutnya yang kedua, boleh mansub dan boleh majrur. Kapan itu? Saat menggunakan adatul istitsna, yaitu khala, ada, dan hasya. Ini enggak usah kita bahas ya. Boleh menggunakan mansub dan majrur. Ini wajib mansub. Siapa yang mau baca silahkan. Ini jarang juga muncul kitab. Nah, kita berpindah ke isi mansub yang ke-10, al-munada. Al-munada kalau kita tinjau dari sisi ilmu sharaf, apa dia? Munada, al-munada berwazan apa ini? Berwazan apa ini? Mufa'alun. Mufa'alun. Mufa'ilun. Mufa'alun. Isim maf'ul. Dari fi'il apa? Nada, yunadi. Masdarnya apa? Nidaan. Munadatan. Isim fa'ilnya munadin. Isim maf'ulnya munadan. Nada, yunadi, maknanya apa? Memanggil. Maka munada isim maf'ulnya maknanya apa? Yang dipanggil. Paham ya? Munada secara bahasa artinya yang dipanggil. Makanya ditulis ini yang dipanggil. Kenapa? Karena dia isim maf'ul. Munada adalah isim mansub. Iya. Ini definisinya ya. Munada adalah isim mansub yang terletak setelah alat nida. Mudah sekali. Terletak setelah alat nida. Adapun huruf nida itu sendiri, yang pertama ya, yang kedua ai, a, yang ketiga aya, haya, dan ai. Semuanya maknanya apa? Wahai. Wahai. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya Naufalu. Ya Usamatu. Ya Aisyatu. Ya Khalidu. Ajabirun. Ajabiru. Khalidu. Naufalu. Paham ini? Aya Muhammadu. Aya Khalidu. Aya Zaidu, ya. Dan seterusnya. Adapun i'rab munada ada beberapa rinciannya. I'rab munada ada beberapa rinciannya. Perhatikan ini. Yang pertama, ya, munada sendiri ada 3 keadaan. Ada berapa keadaannya? 3. Nah, i'rab munada, coba perhatikan i'rab munada ada berapa? Yang pertama mansub, yang kedua mabni. Ya. Yang pertama dia mansub,
Dia di i'rab sebagaimana mestinya, mansub. Yang kedua, mabni. Mabni akan tetapi fi mahal apa? Fi mahalli nasbin. Munada. Lebih jelasnya kita baca ya rinciannya. I'rab munada yang pertama dia mansub sebagai munada. Mansub ya, artinya berubah harokat akhirnya. Ya, isimnya mu'rab ini. Paham ini? Dia mansub dalam berapa keadaan? Dengan 3 keadaan. Keadaan yang pertama, bila ia munada, bila munadanya berupa apa? Mudhafun ilaih. Ini nama-nama yang dua rangkap ini. Abdullah, apalagi? Abdurrahman, Abdu dan Ar-Rahman. Abdullah, Abdu dan Allah. Ya. Aba Hurairah, Abu dan Hurairah. Abu Umar, Abu dan Umar. Ini munada yang berbentuk apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Lihat contohnya, ya Abdurrahmani. Ya Abdurrahmani. Isbir, ya. Contohnya. Ya Aba Abdurrahman. Isbir. Itu bukan kalimat sempurna itu ya. Ya Abdurrahmani saja. Harus ada jumlahnya. Dan jumlah setelah munada itu ya pada umumnya terdapat pada jumlah fi'liyah yang dimana fi'ilnya adalah fi'il amr. Paham ini munada? Munada terdapat di mana? Terdapat di mana jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Yang di mana fi'ilnya apa? Fi'il amr. Ya Abdurrahman isbir. Ya syabab tazawwaju. Nah, ya syabab tazawwaju. Ya Naufal tazawwaj. Ya Khalid ittaqillah. Umpama. Ya Muhammad kum. Berdirilah. Paham ini? Nah. Ya apa i'rabnya? Kita i'rab ya. Ya apa i'rabnya? Harfun nida. Nida. Selesai. Membuni apa? Ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Aba. Mansub sebagai apa? Mansub sebagai apa? Afwan ini ya. Ya Abdurrahman isbir ya. Abda mansub sebagai apa? Munada. Ar-Rahmani mudhafun ilaihi. Isbir. Fi'il amr. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya apa? Anta. Anta kembali kepada siapa? Abdurrahman. Ya. Isbir fil amr. Ya. Dan fa'ilnya anta, dhamir mustatir anta. Ini namanya jumlah apa seluruhnya? Jumlah fi'li. Paham ini? Dan ini masuk dalam kategori kalam. Kalam. Lihat sini, Abdurrahman munadanya mansub. Mengapa? Mengapa dia mansub? Mu'rab. Karena bentuk munadanya apa? Mudhafun ilaih. Lihat sini abda, dia munada apa? Mudhaf. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang dua rangkap ini. Abu Hurairah, Abu Nawas, Abu siapa lagi? Abu Usama, Abu Khalid, Abu Su'ud, dan lain-lainnya. Paham ya?
Contoh yang lain. Ya Aba Oma Ri Ru atau Roh? Roh. Ya. Kum. Seumpama. Kum, berdirilah. Apa i'rabnya ya? Huruf nida. Aba mansub sebagai munada yang dipanggil. Ya. Apa alamat nasabnya? Alif. Mengapa alif? Karena dia termasuk dari al-asmaul khamsah. Dan Omar, apa i'rabnya? Majur. Apa alamat jarnya? Majur sebagai apa? Mudhafun ilaih. Apa alamat jarnya? Fathah. Ma fathah? Karena dia mamnu minas sarf. Illahnya apa? Illahnya apa? Alam. Alam apa? Berwazan fu'al. Ahsan. Karena alam yang berwazan fu'al. Umar. Kum. Kum fil amr. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya anta. Anta kembali pada siapa? Aba. Paham ini? Jadi Pak Puluh panggil anak-anak yang namanya Abdullah. Abdullah. Ini benar atau tidak? Salah. Panggil apa? Abdullah. Abdullah. Abdurrahman. Sini. Benar atau tidak? Ini salah. Yang benarnya apa? Abdurrahman. Abdurrahman. Siapa yang punya nama anak? Nama rangkap gini, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ayo. Siapa lagi? Namanya siapa lagi? Di sini namanya rangkap. Abu Hamzah. Abu Dzar. Yang benarnya apa? Kalau saya mau panggil Abu Dzar, benar atau tidak? Salah. Yang benarnya apa? Abadzar. Wah ini, yang mana Abu Dzar? Abu Dzar. Abadzar. Idhaq. Abadzar. Siapa lagi? Aba Hammam. Naam, Aba Hammam. Ijlis. Aba Hammam. Paham ya? Aba Darda. Paham ini? Abdullah, Abdurrahman. Siapa lagi? Abdul Khaliq. Abdul Hadi. Dan seterusnya. Dan walaupun huruf nidanya tidak ada ya. Walaupun huruf nidanya tidak ada. Ini boleh dihilangkan. Huruf nida boleh dihilangkan dan boleh ada. Paham ini? Boleh ada dan boleh tidak ada. Naam. Ya Ibnu Umarah. Ya apa? Huruf nida ibnah mansub sebagai apa? Munada mudhaf. Perhatikan ya, munada mudhaf namanya. Umarah mansub sebagai apa? Majrur sebagai apa? Mudhafun ilaih dengan alamat fathah karena dia mamnu min as-sarf. Ya Aba Hurairata. Aba mansub sebagai munada mudhaf. Ditambahkan kata mudhaf ya, sebutkan jenis munadanya apa ya? Munada mudhaf ya. Nah, keadaan yang kedua dia mansub bila ia berupa syibhun bil idhafah.
Contohnya apa? Ya talian jabalan. Apa artinya talian? Pendaki. Jabalan. Naam. Ya talian. Talian mansub sebagai apa? Munada. Munada. Jabalan mansub sebagai apa? Maf'ulun bihi. Mana fiilnya? Yang menyebabkan dia menjadi maf'ulun bihi siapa? Isim fa'il tali'. Ini kadang ya, isim fa'il boleh beramal dengan fiilnya. Sama saja kalau kita katakan apa? Tola'ta jabalan. Tola'a jabalan. Nah, ini berupa apa? Berupa apa? Munada syabihun bil idhafah. Ini seakan-akan katanya mirip dengan apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Iya. Tali mudhafnya dan talian, jabalan mudhaf ilaihnya. Mirip dia. Nah, nanti tuh pembahasannya. Tuh, kita selesaikan dulu. Ya Rabbi. Ya maktulan abuhu. Maktulan maksud sebagai apa? Munada syabihun bil idhafah. Abuhu marfu sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Apa yang menyebabkan dia naibul fa'il? Isim maf'ulnya. Jadi isim maf'ul itu bisa beramal dengan amalan fi'il mabni lil majhul. Contohnya maktulan. Maktul. Apa artinya maktul? Dibunuh. Sama saja kalau saya katakan dengan fi'il mabni lil majhulnya qutila. Qutila abu. Sama atau tidak? Qutila apa artinya? Dibunuh. Maktulan dibunuh. Paham ini? Boleh beramalan seperti fi'ilnya naibul fa'il. Fi'il mabni lil majhul. Untuk fi'il maf'ul. Ya. Kalau untuk isim fa'il ya, boleh beramalan dengan amalan apa? Fi'il mabni lil ma'lum. Qatala seperti qatila ya. Qatilan abahu. Qatilan umpama Zaidan atau apa. Oh ya. Qatilan. Seperti talian jabalan. Talian jabalan. Jabalan itu mansub sebagai apa? Maf'ulun bihi. Apa yang menyebabkan dia maf'ulun bihi? Isim fa'il tali', pendaki. Karena sama saja kalau saya katakan tola'a, mendaki. Mendaki apa? Jabalan, gunung. Nah, i'rab munada yang kedua dia mabni dengan tanda rafa'nya. Coba perhatikan, dia mabni dengan tanda apa? Rafa. Akan tetapi i'rabnya apa? I'rabnya apa? Mansub sebagai munada. Dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama bila ia berupa alam. Coba perhatikan ini. Jika antum memanggil orang, namanya satu rangkap saja, satu mufrad. Seperti Muhammadun. Antum mau panggil Muhammadun, maka antum katakan apa? Ya Muhammadu. Tidak ditanwin ya? Ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Lihat di sini. Muhammad. Apa? Karena dia mabni. Mengapa dia mabni? Karena dia isim alam. Isim alam yang mufrad. Tambahkan situ. Bila ia berupa alam mufrad. Ayo. Alam mufrad
garis miring bukan mudhaf, ya. Garis miring bukan mudhaf. Atau mufrad dihapus ya, karena di sini ya Muhammadani, Muhammaduna ini musanna jama'. Bila ia berupa alam, garis miring apa? Bukan mudhaf. Ya. Bila ia berupa isim alam, ya, garis miring bukan mudhaf. Ya Muhammadu, kita i'rab Muhammadu. Muhammadu, apa i'rabnya? Isim alam. Mabni ala apa? Ala dhamm. Fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Munada. Ini munada. Ya Muhammadani. Ya Muhammadani. Naam. Ya Muhammadani, apa i'rabnya Muhammadani? Isim alam mabni ala apa ini? Kasri. Ya. Fi mahalli nasbin munada. Ya Muhammaduna. Muhammaduna. Ya. Isim alam mabni ala al-fat. Fi mahalli apa? Nasbin munada. Ini bila ia berupa nakirah maksudah, enggak usah antum ambil. Nah, kita berpindah ke isim mansub yang ke-11. Dan insyaallah dia yang terakhir ya, isim mansub. Apa itu? At-tamyiz. At-tamyiz. At-tamyiz, kalau kita tinjau dari tasrifnya, isim apa dia? Tamyiz. Isim apa? Wazan apa ini? Taf'il. Isim apa? Masdar. Nah, isim masdar. Dari fi'il apa? Mayyaza yumayyizu tamyizan. Apa artinya mayyaza yumayyizu? Membedakan. Berarti tamyiz pembedaan. Ya. Perbedaan atau pembeda. Coba perhatikan, ini isim masdar pembeda. Ayo. Isim masdar pembeda. Tapi maknanya seperti isim fa'ilnya, mumayyiz. Ya. Maknanya seperti apa? Maknanya apa? Isim fa'il mumayyiz. Artinya apa? Pembeda. Makanya maknanya di sini lihat, tamyiz secara bahasa pembeda. Bukan perbedaan. Paham ini? Bukan perbedaan, tapi pembeda. Karena dia isim masdar, tapi maknanya apa? Isim fa'il mumayyiz. Paham ya? Nah, tamyiz secara bahasa artinya pembeda. Dan menurut istilah nahunya, dia adalah isim nakirah. Perhatikan ini, dia nakirah isimnya dan bukan ma'rifah. Isim nakirah mansub yang disebutkan untuk menjelaskan maksud dari kata samar yang mendahuluinya. Jadi dia datang untuk apa? Untuk apa dia datang? Untuk menjelaskan sesuatu yang samar dari kata yang sebelumnya. Kalau ada kata yang sebelumnya yang
Ya. Yang samar di jumlah itu kita datangkan dia untuk membedakannya. Contohnya lihat untuk lebih supaya definisinya lebih jelas, lihat contohnya. Ya. Khalidun afdalu atau aktsaru. Ya. Aktsaru min Zaidin ya. Khalid aktsaru lebih banyak min Zaidin dari Zaid. Paham ini? Sebelum kita definisikan. Khalid apa dia? Marfu sebagai apa? Mubtada. Aktsaru khabar. Min huruf jar, Zaidin majrur bil jar. Paham ini? Coba perhatikan nih, Khalidun aktsaru min Zaidin. Khalid lebih banyak daripada Zaid. Dalam banyak, ya. Lebih banyak dalam hal apa? Hah? Ini masih samar atau belum? Samar. Ya. Lebih banyak dalam hal apa? Aktsar ini isim apa? Siapa yang tahu? Ditinjau dari sorofnya. Isim tafdil. Lebih banyak. Paham ya? Kalau isim tafdil berwazan apa dia? Af'alu. Ya. Bermakna apa? Lebih. Khalid lebih banyak daripada Zaid. Dalam hal apa? Banyak, ya. Mungkin Khalidun aktsaru min Zaidin dainan. Apa itu? Lebih banyak utangnya seumpama. Aktsaru min Zaidin ardhan. Tanahnya, lebih banyak tanahnya. Aktsaru min Zaidin ilman, lebih banyak ilmu. Ini masih belum samar. Iya. Masih belum terang. Ya. Masih samar dia. Atau mungkin Khalidun aktsaru min Zaidin ya, zaujan ya, sama. Ya, Khalid lebih banyak daripada Zaid, maksudnya banyak istrinya ya. Waladan lebih banyak anaknya. Paham ini? Maka di sini kita datangkan tamyiz. Apa gunanya? Menjelaskan kata yang belum samar, yang masih samar. Paham ya? Apa itu kata yang masih samar? Aktsar. Ya. Maka kita katakan umpama Khalidun aktsaru min Zaidin ilman. Ya. Lebih banyak ilmunya. Kita datangkan tamyiz. Maka jelaslah apa maksudnya dalam hal ilmu. Nah, jadi ilman di sini maksud sebagai apa? Tamyiz. Nah, ini tamyiznya. Ilman. Sekarang mana mumayyiznya? Yang dibedakan? Mana yang masih samar itu? Yang masih samar itu dinamakan apa? Mumayyiz. Yang dibedakan. Kalau ilman, pembedanya dia. Ya. Kalau aktsaru mumayyiznya. Nah, mumayyiz. Ya. Kita lanjut baca, kata yang samar itu dinamai dengan mumayyazun, artinya yang dibedakan dan dijelaskan.
Pembedaannya yang menjelaskan maksudnya dinamai dengan tamyiz. Ishtara itu litran. Saya membeli litran, seliter. Maksudnya seliter apa? Seliter emas, seumpama, seliter beras, gandum, berlian, seumpama ya. Banyak. Maka kita datangkan tamyiznya supaya menjelaskan kata yang samar itu. Makanya kita katakan ishtara itu litran ruzzan. Ternyata hanya beras yang dibeli, kira berlian ya. Nah, jadi ruzzan dia mansub sebagai apa? Tamyiz. Litran mansub sebagai apa? Mansub sebagai apa? Mansub sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Itu fi'ilnya muta'addi. Butuh kepada apa? Fa'il dan objek. Tu, ishtaraitu, tu sebagai apa? Fa'il. Dia maf'ulun bihi, litran, hanya saja dia apa? Mumayyaz. Yang dibedakan itu. Ayo. Nah, antum catat di situ. Nah, tamyiz. Ya, tamyiz biasanya datang setelah isim tafdil, koma, kemudian timbangan, takaran, timbangan, koma, takaran, ukuran seperti meter, sentimeter, kilometer, ukuran lahan ya, dan koma dan bilangan. Dan bilangan. Ini secara ini ya, biasanya. Coba ulang. Tamyiz biasanya datang setelah isim tafdil, wazan, timbangan, takaran, ukuran lahan, dan bilangan. Lihat contohnya itu. Ya. Atau itu jiroman, fiddatan. Saya memberikan dia jiroman. Jirom. Apa maksudnya jiroman? 1 gram. 1 gram apa? Fiddatan. Ya. Perak. Untuk takaran contohnya so'an, 1 so'. Akhadna so'an. Saya mengambil 1 so'.
Apa maksudnya satu sok? Tamaron. Kurma. Ra'aitu ya. Ra'aitu faddanan fatnan ya. Apa ini? Qutnan ya. Qutnan. Ini untuk masaha, untuk bilangan dakhala arba'atu wa ishruna taliban. Masuk ya. 20 24. Apa maksudnya 24? Ya. Taliban. Oh ya, taliban masuk sebagai tamyiz. Nah, ini antum enggak usah ambil semua ya. Kita langsung berpindah ke i'rab tamyiz. Bilangan adat. Lihat sini. I'rab tamyiz bilangan. Ini ada hukum-hukumnya. Dan ini perlu bagi antum untuk mengetahuinya ya. I'rab tamyiz bilangan. Nah, adapun tamyiz adat, maka ia memiliki 3 kondisi. Perhatikan, 3 kondisi. Yang pertama, tamyiznya itu jamak, bentuknya adatnya jamak dan i'rabnya majrur sebagai mudhaf ilaih. Jamak majrur sebagai, tambahkan situ sebagai mudhaf ilaih. Jamak majrur sebagai mudhaf ilaih. Tambahkannya sebagai mudhaf ilaih. Bilangan apa itu? Bilangan terdiri dari bilangan 3 sampai 10. Paham ini? 3 sampai 10. Contohnya apa? Ja'a thalathatu tulabin. Kalau seumpama ja'a thalathatu, telah datang 3. Maksudnya 3 apa? Tulabin. Lihat tulabin. Dia tamyiznya ya, walaupun dia majrur. Majrur secara lafaz, tapi hakikatnya secara makna apa dia? Tamyiz. Paham ini? Tamyiz. Sekarang mana mumayyiznya? Salah satu. Dan dia sebagai fa'il. Mudhafun ilaih. Tapi secara makna tulabin apa? Tamyiz. Pembeda. Karena apa? Seumpama saya katakan ja'a salah satu, telah datang 3. Maksudnya 3 apa? Tulabin. Pelajar. Coba perhatikan. Ini namanya apa? Tamyiz secara makna. Bentuk tamyiznya apa? Lihat bentuk tamyiznya. Bentuk tamyiznya jamak tulab, jamak ya. Jamak apa ini? Taksir, dan dia majrur sebagai mudhaf ilaih. Untuk bilangan apa? 3 sampai 10. Ini khusus pembahasan bilangan. 3 sampai 10. Kalau arba'ah, ja'a arba'atu tullabin. Paham ini? Apa lagi? Khamsatu, ja'a khamsatu
tullabin. Ja'a asyratu tullabin. Kalau 3 buku, ya. Syaraitu, ya. Sama syaraitu, apa artinya syaraitu? Membeli. Syaraitu saya bilang syaraitu 3 buku. Gimana? Salah? Ya. Salah satah. Maksud sebagai maf'ulun bihi, ya. Ini maf'ulun bihi. Ku kutu bin. Jamak dan dia majrur sebagai mudhaf ilaih. Paham ini? Tapi ya secara makna kutubin apa? Tamyiz. Paham ya? Syaraitu salasata kutubin. Tambahkan situ, berikan catatan. Atau sebelumnya lihat sini. Salah satu. Dia kalau kita lihat nau'nya, jenis kelaminnya apa dia? Hah? Muannats. Adapun kutub, lihat isi mufradnya apa? Kitabun mudzakkar. Ya. Maka salasa di sini, ya, salasa dia menyelisihi apanya? Ini namanya adat ya. Adat. Dan kutubin ma'dudnya yang dihitung. Ini adatnya bilangannya dan kutubin yang dihitung. Ya. Dia menyelisihi ma'dudnya dalam hal apa? Bila dalam hal nau. Ya, jenis kelamin. Jika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya apa? Muannats. Jika ma'dudnya muannats, maka adatnya muzakkar. Paham ini? Kalau seumpama 4 orang Fatimah, gimana? Ja'at arba'u Fatimatin. Ya. Fatimatin. Telah datang 4 Fatimah. Ya. Nah, lihat sini fa'arba dia adatnya dan ini ma'dudnya Fatimah. Fatimah ya arba'ah adat nau'nya apa? Adatnya muzakkar. Lihat Fatimah muannats. Ini jika apa? Bilangan 11, bilangan 3 sampai 10. Nah, catatan situ untuk bilangan 3 sampai 10 ya. Untuk bilangan 3 sampai 10 adatnya menyelisihi ma'dudnya. Dalam hal an-nau' atau jenis kelamin. Paham ya? Nah, ada pertanyaan? Insyaallah kita akan lanjut ba'da asar ya. Untuk mufrad, mansub dan seterusnya. Nah. Yang wajib majrur untuk ghairu.
Nah, bukan goirunya wajib di majrur, tamyiznya. Tamyiznya. Hah? Mustatsna. Iya, mustatsna. Iya. Itu yang wajib di majrur, bukan adatul istitnanya, tapi mustatsnanya. Setelah ghair itu, ghair dan siwa. Darasatul labu ghaira Zaidin. Ini maksudnya Zaidin yang wajib di majrur. Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Paham ya? Hah? Yang mana itu? Ma la'iba al-waladanu. Ya, ma la'iba al-waladanu ghairu Zaidin atau ghairu Zaidin. Ini kan mustasnanya ada? Ada? Ada. Ada ya. Mustasna minhunya ada? Terus dia manfi atau tidak? Musbat. Manfi. Ma. Dia hukumnya sama dengan illah. Ini wajib atau boleh? Boleh dia mansub sebagai tamyiz dan boleh dia mengikuti ya, i'rab sebelumnya. Kalau seumpama kita katakan ma la'ibal waladanu ghaira Zaidin. Ghaira di situ mansub sebagai tamyiz. Jika antum katakan ma la'iba al waladanu ghairu di situ marfu sebagai apa? Badal. Nah, ada pertanyaan lain? Muhammad Zaki. Muhammadu Zaki. Tuh ya. Tetap dia marfu. Muhammadu Zaki. Zakiyu. Muhammadu Zakiyu. Tetap marfu. Dia dihukumi seperti alam. Atau rangkap dia. Ada yang lain? Nah. La ilaha illallah. Di sini la-nya di sini sebenarnya la saudarinya inna. Saudarinya kana. La. Saudarinya inna ya, saudarinya inna. La. Namanya la nafiyah lil jins. Itu ada sebenarnya hukumnya itu. Ada khabarnya yang mahdzuf atau ta'lifnya yang mahdzuf. La ilaha illallah. Ini sebenarnya ada pembahasan mahdzuf yang terhapus. Sulit kalau mau dijelaskan ya lagi. Hah? Itu illa huruf istitsna minan. Istitsna. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya, naktafi bihadza. Subhanakallah bihamdik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Fadhal.